Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini saya lagi mulai buka-buka baut tramis ini. Ini mau saya turunin. Kenapa saya turunin? Ini penting ya buat teman-teman supir, penting banget ya. Kalau untuk teman mekanik mungkin udah pada tahu ya. Kan banyak banget supir yang udah bisa perbaiki diri. Biar jangan salah prediksi. Nanti kalau salah prediksi, bongkarnya kemana-mana, nggak jadi, habis duit banyak, akan sayang. Ya, ini yang atas untuk baut transmisi ya, atau kepala babi ya, bak transmisi ini udah saya lepasin ya, bautnya udah tiba semua nih, dan bagian bawah juga sebagian udah saya lepasin nih. Tuh. Ini ya, ini kopelnya udah saya lepas nih. Itu ada gerinda ya, tadi saya pakai buat buka ini, buka mur kopel nih. Aduh, tadi macet satu bulat ya, bukan macet bulat, jadi sama kuncinya nggak masuk. Jadi saya gerinda, nanti kita ganti ya, ganti mur yang baru nih. Ini udah sebagian udah saya lepasinnya buatnya. Sekarang saya mau turunin. Kenapa saya turunin? Ini ada masalah nih. Jadi kata supirnya tuh ya, tenaganya nggak ada, dan untuk tenaga nggak ada, maksudnya tenaga mesin nggak ada, banyak penyebabnya. Kemungkinan saringan bahan bakar kotor ya, bisa. Saringan udara kotor bisa, atau turbo ya rusak ya, atau bocor ya. Kalau bocor kan banyak olinya masuk ke intercooler, kalau masuk ke intake manifold, nah itu juga ngaruh juga ya, tenaga juga pasti berkurang ya. Ini ya, ini kadang-kadang kita salah prediksi. Nah, biar nggak salah prediksi, begini nih caranya nih. Ini ya, sebelum saya bongkar ya, saya tanya sama supirnya, kan tenaganya nggak ada. Saya tanya, saringan bahan bakar udah diganti belum? Katanya udah ya, belum lama, paling sekitar seminggu. Sama filter udara diganti ini semua ya. Nah, kalau begitu kemungkinan kampas kuplingnya ya. Jadi kalau mobil kurang tenaga, banyak penyebabnya. Bisa saringan bahan bakar kotor, bisa turbo rusak, bisa ya. Filter udara terlalu kotor, mungkin nggak pernah diganti juga bisa, atau kampas kopling habis juga bisa. Dan cara melihat atau cara ngeceknya gini caranya ya, bisa dengan cara pakai perasaan, bisa juga dilihat langsung. Maksudnya dilihat langsung, nggak dibuka ya, jangan dibuka dulu, kita lihat langsung lah. Kalau pakai perasaan begini caranya, nanti ya mesin hidupin, kaki kanan kita nginjak ke pedal rem sama pedal gas ya, masukin 2 atau 3, masukin gigi ya, direm ya, direm sambil sedikit digas, masukin gigi 3 2, pedal kupling lepas pelan-pelan. Kalau diangkat setengah ya, mati, berarti kampas kupling masih tebal. Tapi kalau pedal kupling diangkat ya setengah sampai tinggi kok belum mati, berarti kampas kupling sudah nipis ya. Itu kalau pakai perasaan ya. Tapi kalau kita lihat langsung di sini nih. Nah, ini kan bak transmisi. Ini garpu ya, garpu trek lahar atau bahasanya sendokannya. Kita lihat langsung. Kalau posisinya terlalu bengkok ke depan ya, miring ke depan nih. Tuh, ini kan miring banget ke depan nih ya. Berarti kampas kopling udah tipis. Emang untuk garpunya tetap agak nyerong ke depannya. Tapi kalau terlalu miring, ini kan terlalu miring tuh. Tuh miring banget ke depan nih. Ya. Kalau dari kamera nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau dari ini, kalau saya kelihatan banget nih, miringnya ke depan. Ya. Emang miring semua. Tapi kalau ini terlalu ke depan, mepet ke arah mesin ya, berarti kampas kopling sudah tipis ya. Ini saya bukan sok tahu enggak, yang Fuji enggak sok tahu enggak. Soalnya saya sering ngamatin. Bahkan videonya banyak. Sebelum saya buka ya kampas kopling habis ya, saya ini kasih tahu ini. Mepet ke depan ya. Saya buka benar-benar habis, bahkan tinggal platnya. Videonya udah banyak banget. Nah, kalau gini kayaknya platnya masih ada. Cuman tipis nih. Nanti kalau saya turun saya jelasin ya. Saya buka dulu nih, ini tinggal berapa biji ya, tinggal baut-bautnya.
Nanti saya turunin. Nih, maaf ya kalau misalkan kata-kata saya sering diulang-ulang, maaf banget soalnya emang susah ngilanginnya, karakternya kayak gitu sama, maksudnya biar nggak gagal paham ya. Ini tadi kan hujan nih, saya sering keluar, kalau hujan saya keluar lagi berhenti, soalnya musim hujan tuh masih basah tuh ya tuh. Ini udah gerimis, nanti kalau hujan saya keluar lagi, saya berhenti dulu ya. Nih, saya mau turunin dulu nih ya. Ini ya buat terlepas semua. Sekarang saya mau turunin, tapi nanti kalau hujan ini udah gerimis ya, saya berhenti dulu. Intinya ya, kalau kita pas tenaga mesin kurang, banyak penyebabnya. Pertama, jangan main bongkar transmisi, kita cek bahan bakarnya, maksudnya saringan bahan bakar. Kalau terlalu kotor, tenaga juga ngaruh ya, bahkan filter udara juga ngaruh, bisa juga turbonya. Nah, nanti kalau misalkan benar-benar yang tadi saya sebutin masih bagus semua, filter udara, saringan bahan bakar masih bagus ya, maksudnya udah diganti masih nggak ada tenaga, kemungkinan kampas kopling. Dan kalau kita mau ngecek kampas kopling pakai perasaan, nah caranya kita naik ya di kabin biasa, mesin dihidupin. Nah, nanti kaki kanan nginjak pedal rem sama pedal gas ya, agak nempang lah, videonya udah ada ya. Dan nanti kopling masukin 2 atau 3 sambil digas pelan-pelan, tapi direm ya, direm. Pedal kopling angkat dikit pelan-pelan. Kalau sorry, kalau setengah kok mati mesin, berarti kampas kopling masih tebel. Tapi kalau diangkat setengah atau lebih ya, kok enggak mati, berarti kampas kopling udah tipis tuh ya, itu kayak gitu ya. Tapi kalau kita mau ngelihat langsung di sini nih, di sendok kontak lahar nih, kalau terlalu mepet ke depan berarti kampas kopling sudah tipis ya, ya. Nih, kalau kita mau ngelihat langsung ya, saya mau turunin dulu, kunci saya bersihin dulu tuh. Hujan bro, gerimis lagi tuh, nanti kalau hujan berhenti dulu ya, maaf banget. Ini bang transmisi udah saya turunin ya. Sekarang saya mau buka degrupnya sama kampasnya tuh, saya mau lihat kampasnya tuh pasti tipis. Ini tadi hujan tuh, berhenti lagi tuh, ini agak udah nggak hujan. Kita mulai lagi, jadi pas nurunin hujan ya, ya saya berhenti sebentar nih. Ini ya, kita buka ya, ini pakai kunci 14 kayaknya nih ya. Itu kita juga udah agak rusak nih ya. Wah, agak gelap bro, nggak apa-apa lah ya, nanti saya jelasin di luar nih. Ini soalnya musim hujan ya, tiap hari hujan, jadi kerjanya tuh sering berhenti. Soalnya untuk di dalam tuh penuh mobil sih, servis juga sih, cuma ini kebagian di luar ya, kalau hujan ya berhenti sejenak. Sebenarnya untuk masalah degroup, misalkan kampas kopling habis atau tipis ya, itu nggak harus sekalian sama degroup, nggak harus ya, kecuali emang ngerusak. Nah ini ya, sambil buka saya ambil sering ya, ciri-ciri degroup rusak ya itu kalau pas pagi hari atau mesin masih dingin tuh buat oper enak ya. Nanti kalau udah musim panas atau perjalanan agak jauh, buat oper susah, itu nih degroupnya atau matahari udah lemah. Tapi misalkan ya mau mesin dingin, mesin panas, kalau buat oper ya dari 4 ke 3 atau 3 ke 2 kok bunyi krek, itu sinkronisnya. Udah ada videonya sih. Kan yang sering misalnya wah kampas kopling habis, sekalian ada grupnya, belum tentu. Kalau masih bagus nggak usah. Intinya ciri-ciri degroup rusak ya atau matahari rusak itu kalau pas pagi hari atau mesin masih dingin, itu buat oper tuh enak ya, normal. Tapi nanti kalau udah perjalanan agak jauh, mesin udah panas, buat oper tuh
agak susah, bunyi krek. Lah ini harus diganti dekrupnya. Tapi kalau cuma kampas kopling habis ya apa ganti trek leher ya nggak harus ganti sih. Tapi kalau misalkan mau ganti sekalian seumuran ya nggak apa-apa. Ini harus tahu ya nih teman-teman supir, ciri-ciri kampas kopling udah tipis gitu. Jangan nunggu bau sangit. Kalau bau sangit pas nanjak ya udah, itu berarti udah bener-bener habis, kan repot kalau di jalannya. Pokoknya kayak tadi ya, sebelum saya buka kayak tadi tuh, kalau tempat trek leher ya, garpu trek leher ya, atau sendokan trek leher terlalu nyerong ke depan, ini kampas kopling udah tipis tuh. Kalau mau ngetes pakai dengan cara perasaan ya kayak tadi ya, yang sebelum saya bongkar ini ya, tadi mesin hidupin ya. Kaki kanan ujung ya, ujung telapaknya nempel di pedal gas. Nah, pas tumitnya yang belakang nempel di pedal rem, jadi agak nyerong ya. Kaki kiri di pedal kopling, mesin hidupin, masukin gitu 2 atau 3 ya. Pedal kopling angkat pelan-pelan. Nanti kalau udah setengah ya, atau mau setengah ya, kok mau mati, nah itu kampas kopling masih tebel. Tapi kalau diangkat setengah ya, udah tinggi kok nggak mati, berarti kampas kopling udah tipis itu ya. Itu kalau pakai perasaan. Jadi kalau mau lihat kayak gini ya, kayak gini, dilihat trek lehernya yang garpunya. Kalau nyerong ke depan, nah, ini harus diganti nih, kampasnya udah tipis. Ini ya, 2 lagi nih. Nah ini ya, masukkan lagi. Ini soalnya jarang dicek nih. Kalau kita pas kayak gini nih, lagi bongkar bak transmisi, apa ganti kampas kopling, apa ganti trek leher, apa ganti sinkromis, apa ganti dekrup. Nah, jangan lupa leher roda gila dicek. Soalnya jarang banget dicek nih. Yang sering saya amatin ya, ganti kampas kopling ya udah kampas kopling, ganti dekrup ya udah dekrup, ganti sinkromis ya udah sinkromis. Itu penting nih. Di roda gila ya, di roda gilanya kan ada lehernya, masukin pakai jari, puter-puter. Kalau misalkan masih halus puterannya, nah bagus. Tapi kalau udah macet atau puterannya kasar, diganti ya. Soalnya jarang dicek nih. Biasanya kalau habis bongkar-bongkar gini jangan ini, jarang dicek tuh. Ini berat nih dekutnya nih, jangan sampai kejepit. Ini ya, udah saya keluarin. Nah, tinggal diambil nih. Ini ya. Nah, ya saya keluar dulu. Ini ya, nih bukan berekan nih, udah tipis tuh. Nah ini malah udah nyerempet nih, ini kena bersihnya nih. Jadi ya untuk teman-teman penting ya, nah, bukannya sok tahu, ini udah sering saya amatin ya. Jadi ini kan garpu trek leher, emang tetap nyerong ke depan ya, tetap. Tapi kalau terlalu mepet berarti udah pasti kampas kopling habis, tipis ya, bukan habis. Jadi jangan nunggu slip, jangan nunggu bau sangit. Kalau bau sangit ya udah berarti udah tipis banget. Kalau tanjakan pasti nggak bisa naik.
Nah, nanti mundur-mundur bahaya ya. Jadi penting ya untuk teman supir, cara ngecek kampas kopling habis banyak cara. Ini kan tadi awalnya nggak ada tenaganya, itu bisa saringan bahan bakar, bisa turbo lah, bisa juga kampas. Nah, cara ngecek kampas kayak tadi ya, pakai perasaan bisa. Mesin hidupin, nah kaki kanan ya, posisi telapak ujungnya nempel di pedal gas, pas tumitnya di pedal rem agak tempang ya. Dan untuk kaki kiri di pedal kopling. Ya. Mesin hidupin, masukin gigi 3 atau 2. Pedal kopling angkat pelan-pelan ya. Kalau setengah mau mati ya, berarti kampas masih tebel. Tapi kalau setengah ya udah tinggi belum mati, berarti kampas kopling udah tipis. Itu pakai perasaan. Tapi kalau lihat langsung kayak gini. Ini ya, ini garpu trek lahar nih. Ini kan trek lahar tuh. Nah, ini trek lahar. Nah, ya, ini garpunya, sendokannya. Kalau posisinya mepet ke depan, terlalu nyerong ke depan ya maksudnya ya. Berarti ini udah tipis ya. Emang untuk ini ya pasti nyerong ke depan, nggak bakalan ke belakang, nggak, pasti ke depan. Tapi kalau tadi kan terlalu nah kayak gini nih. Berarti kampas kopling udah tipis. Videonya udah banyak banget ya. Waktu itu saya ganti ya pas di jalan malah mepet ke depan, tuh nyampainya tinggal platnya, ininya nggak ada. Videonya udah banyak. Ya tinggal nunggu kampasnya lagi beli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.